pada makan, Bu? Udah. Alhamdulillah. Itu ada yang di samping jauh amat itu. Main grup-grupan nih. Subhanallah. Hebat ya, acara yatim bisa tutup jalan, Masya Allah, berkah. Bu, Habib jadi bintang iklan doang. Pada ngarep berkah di sini ya. Setanggi insya Allah dikit lagi nyampe. Sabar ya nungguin ya. Sabar nggak? Apa tutup doa? Masih pagi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل اليتيم في الجنة هكذا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم على ذلك من الساكرين والحمد لله Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita duduk bersama-sama untuk menjalankan syariat baginda Nabi. Kita menjalankan apa yang disenangi oleh baginda Nabi. Kita menjalankan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaitkan kepada baginda Nabi akan menjadikan asbab baginda Nabi Muhammad SAW senang dan cinta kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sama-sama kita hormati para tuan guru yang hadir pada siang hari ini, yakni Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Kiai Haji Encep Royani wa Fadilatul Ustadz Ikhwan wa Fadilatul Ustadz Muhammad wa Fadilatul Ustadz Daman Huri wa Fadilatul Ustadz Haji Idris wa Fadilatul Ustadz Daud Muslim wa Fadilatul Haji Engkos wa Fadilatul Bapak Usman dan juga Bapak Ketua RW-nya 05 Bapak Maruli beserta jajaran RT 01, 02, 04, 05 dan juga para pemuda RW 05. Kita doakan semua yang ada di wilayah Cimanggu Wates ini, mudah-mudahan terkhusus juga Ustadz Anggi As-Sifa. Kita doakan para guru-guru dan para umarok kita biar selalu Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah senangkan hidupnya di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ini udah ibu-ibu semua apa belum? Belum. Ini santunan yatimnya ada berapa banyak, Bu? Ada berapa, Pak?
Biasanya kalau yatim nanyanya bapak, ada berapa Pak? Nggak tahu juga. Pak, jandanya ada berapa Pak di sini Pak? Di RW 05 jandanya ada berapa Pak? Hah? Masya Allah, bapak-bapak kalau ditanyain janda tahu, ditanyain yatim nggak tahu. Masya Allah. Tadi Kiai Haji Royani, Kiai Haji Incep Royani ngasih tahu tuh bahwa katanya yang disantunin kurang lebih 15 yatim di dalam satu RW 05. Habib mikir, berarti jandanya dikit ya. Dikit 15 satu RW lo, bayangin. Satu RW itu bisa 1000 orang loh. Berarti satu RW yang jadi janda cuman dikit. Yang ngerinya jandanya jengkol lagi. Tahu jengkol Bu? Janda kolot. Kalau jamur masih mendingan. Janda di bawah umur. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bu, yakinin Bu, siapa orang yang terlibat ngurusin yatim nggak bakal kecewa di dunia maupun di akhirat. Orang yang ngurusin yatim, yang peduli sama yatim, nggak bakal kecewa di dunia maupun di akhirat. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan, beliau melihat ada anak kecil. Di ketika orang lain ikut lebaran bahagia, ada satu anak kecil, dia nangis terseduh-seduh. Dan ketika didekati oleh baginda Nabi, Nabi bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anak kecil, ada apa gerangan yang membuat dirimu menangis sampai terseduh-seduh?" Apa kata anak kecil tersebut? "Bagaimana aku tidak nangis? Wahai Tuhan," dia tidak tahu yang dihadapi adalah baginda Nabi Muhammad. "Mereka teman-temanku punya baju baru, wajar. Mereka berhias, wajar. Mereka kelihatan bersih, wajar. Kami dengan pakaian kusut ini karena kami sudah tidak memiliki orang tua lagi. Bapak kami sudah meninggal, ibu kami sudah meninggal. Bagaimana kami tidak bersedia ya Tuhan?" Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Wahai anak kecil, maukah engkau menjadi anakku dan Fatimah menjadi kakakmu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi saudaramu?" Subhanallah, diangkat langsung oleh baginda Nabi untuk menjadi anaknya, bahkan menjadi saudaranya daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Ini satu keistimewaan Bu, udah levelnya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang menyantuni, siapa yang mengurusi yatim, maka dia di sorga akan bersama dengan Rasulullah. Hakada kata Rasulullah, dengan mengangkat kedua tangannya, telunjuk tengah dan telunjuk ditempel begini. Subhanallah, jadi amat sangat dekat. Kalau udah begitu orang yang nyantuni yatim sangat dekat dengan Rasulullah, maka sangat rugi orang yang tidak peduli dengan yatim. Tapi hati-hati, kadang buat santunan ini buat dosa. Dosanya apa Beb? Yang pertama, tidak menyampaikan kepada yang haknya. Yatim itu batasnya sudah balik, ini udah balik masih disantunin. Nih kadang salah Kak, betul nggak? Ada nggak begitu? Ada banyak, kadang kita liatin betul. Yang kedua, kadang kita maaf, ada dua afa juga disertakan di dalamnya. Ketika santunan mulai diberikan, hati-hati nih. Biasanya apa yang terjadi? Mereka salaman, musafahah. Mereka salaman, saling salaman, hati-hati. Bukan mahram, dia pegang tangannya, haram, dosa. Jangan buat dosa di acara yang luar biasa. Ini perlu diketahui, berapa banyak melakukan dosa di
momen-momen yang baik, momen-momen yang bagus yang dianjurkan oleh baginda Nabi, tapi pada akhirnya mereka melakukan dosa. Nih ayo jaga, nanti tidak nih yang sudah balik atau yang sudah udah masuk dewasa jangan disentuh, haram. Harus dikatakan ini haram. Kadang kita maaf, ini kadang kita nggak tahu hukum. Di rumah kadang enggak, masih sepupu nggak apa-apa, pegang tangannya cium, lebaran cium tangan, nggak apa-apa masih saudara. Haram, nggak boleh. Jaga hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil kalau sudah bisa kita jaga, insya Allah dosa-dosa besar insya Allah dijaga. Paham nggak Bu? Nggak apa-apa Bu, kalau Habib memang rada kencengan dikit begini. Kalau Ustaz Anggi ntar ngebanyol beda. Ya, biar paham. Dan yang kedua, poin yang kedua, hati-hati. Berapa banyak mengadakan momen yatim, tapi tidak pada tempatnya. Contoh, dia nyantunin yatim, tapi maaf, ngajak proposal keliling kemana-mana, tapi maaf segala-galanya ke sono, sewa panggung dari duit ono. Ada begitu? Ada. Untuk yang ngasih buat kuenya, makanannya dari duit proposal itu, tulis saja proposal santunan yatim, tapi hasilnya dipakai untuk sewa tenda, dipakai untuk ngasih makan. Nah ini hati-hati, dikasih untuk ngamplopin guru. Nah ini hati-hati. Kalau Habib jujur, kalau datang setiap acara Habib nggak mau butuh amplop, bener. Kata kan, hasut aja ibu-ibu. Gue bilang nggak butuh amplop, isinya katanya Pak. Isinya nggak juga. Enggak, bohong, astagfirullah. Habib dibilang bohong Pak. Cuman mama doang di sini, Cimanggu Wates yang berani bilang bohong. Astagfirullah. Bener juga sih, tapi cuman bedanya begini Bu. Kalau Habib cuman dua niatnya datang setiap momen. Yang pertama, Habib minta datang itu dicatat jadi pahala. Artinya ngarep ridhonya Allah. Bagus nggak Pak? Cakep nggak? Amalin. Yang kedua, kalau Habib mau pulang, minta pengertian Sohibul Bait. Setuju Pak? Setuju. Bapak nyengir-nyengir. Masya Allah. Kalau nggak ngerti juga, Allah tungguin. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ibu itu girang banget. Masya Allah. Ini janda bukan Bu? Janda. Lo coba itu. Udah berapa tahun Bu? Ini Bu, ada yang bujangan Bu, ada yang tinggal nikah Bu. Kali mau nggak Bu? Ganteng. Iya salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini harus perhatikan. Itu sudah diancam dari 4 golongan yang akan diancam tidak masuk ke surganya Allah, bahkan mencium wangi surga pun tidak diberikan. Adalah salah satunya adalah yang memakan hartanya anak yatim yang bukan haknya. Hati-hati. Arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhiluhumul jannata wa la yudhikuhum na'imaha. Ini diancam ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini tidak akan dimasukkan ke surganya Allah, bahkan wangi surga pun tidak diberikan. Salah satu dari 4 golongan tersebut adalah wa'akul malil yatimi bi ghairi haq. Orang yang makan hartanya anak yatim yang bukan haknya. Naudzubillahi min. Bu, Habib mau tanya, kira-kira orang RW 05 nyumbang semua enggak untuk yatim? Nyumbang enggak? Beneran nyumbang nggak? Di dalam ada yang bilang nggak nyumbang Wib. Ini ibu-ibu nyumbang nggak? Berapa? Gocap.
Apa cepet dibilang per ini per kakak apa gimana nih sama RW-nya? Per kakak? Enggak, Habib bingung, sumpah bingung. Kalau ibu senyum ketawa Habib bingung. Itu penuh tanda tanya karena tidak keluar suara sama sekali. Masya Allah, Bu. Hari ini dapat berapa? Santunannya dapat berapa Pak RW? 11 juta 600. Masih kurang nggak? Cukup. Kalau kurang suruh nanggok lagi, mau? Kok panik sih? Iya, boleh suruh nanggok lagi kali, boleh. Hah? Untuk kebutuhan yang lain-lainnya gitu. Apa untuk nambah yatim lagi? Oh cukup. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu. Ini intinya, Bu, bahagia, Bu. Ngurusin yatim bahagia, jangan pernah menyesal. Insya Allah nggak akan pernah kita kecewa karena nanti dibalas langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang kepengen, Bu, ditinggal bapaknya, nggak ada yang kepengen. Maaf kalau kita perhatiin mereka itu sayang, butuh bapak. Bayangin kalau kita nggak ada bapak kita, bayangin rasanya seperti apa. Anak-anak dipegang tangannya oleh bapaknya, diajak jalan oleh bapaknya, digandeng oleh bapaknya. Sedangkan mereka hanya melihat orang-orang yang digandeng oleh bapaknya. Makanya yuk bersyukur yang masih ada orang tuanya, bersyukur. Tapi ingat, anak-anak yatim harus juga berbakti sama orang tuanya. Jangan cuma momen-momen Muharram Anda mengharapkan belas kasih. Jangan, salah. Anda harus tunjukkan bakti Anda kepada orang tua Anda. Bagaimana caranya, Habib? Caranya satu, habis sholat 5 waktu, doain orang tuanya. Doain minimal Rabbi fili wali walidaya. Loh, agak bisa. Ini yatim-yatim semua nih kayaknya di atas ini. Hah? Iya, Masya Allah. Ini pada bisa ngaji nggak nih? Bisa ngaji nggak yatim nih? Ada yang bisa ngaji? Coba siapa yang bisa ngaji maju ke depan satu. Gue mau kasih hadiah. Mau? Ayo mau kasih hadiah, mau? Ayo 1 atau 2 orang, ayo boleh sini. Kasih mic sini. Ayo sini. Yatim mau nggak? Oh, nggak liatin hadiahnya. Ayo liatin hadiahnya. Enggak, 1 orang aja. Kesian. Bu mau, Bu? Mau? Jangan-jangan ibu-ibunya ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Beneran Nabi mau ngasih? Ini asli tahu, bukan mainan. Ada yang mau? Nggak ada yang mau? Habib hitung sampai 3 ya. 3. Udah selesai. Ada yang nggak? Malu, anak-anak kita mah malu. Biarin aja, biarin nggak apa-apa ya. Bu, intinya poin yang pertama, jangan salah mengarahkan untuk santunan. Ya, dana untuk yatim keluarkan betul haknya untuk yatim, punya yatim. Ya, yang kedua, didik anak kita, anak-anak yatim bagaimana menjadi anak-anak yang berbakti. Walaupun ditinggal orang tuanya, tapi masih bisa mau mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga, jangan pernah menyesal menyantuni anak yatim, peduli sama yatim, jangan pernah menyesal. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dan Nabi-Nya di dunia maupun di akhirat. Jadi ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Habib nggak pernah ngelihat orang yang ngurusin yatim miskin itu, nggak pernah ngelihat. Orang bahkan berapa banyak orang yang ngurusin yatim makin kaya. Ini yang terjadi. Makanya jangan pernah kita sepelein anak yatim. Doanya anak yatim itu kabul luar biasa. Maka bahkan nanti kalau kita ngusapin
ada daripada rambutnya anak yatim itu Allah angkat derajatnya. Setiap satu lembar rambutnya itu bisa mengangkat derajat orang tersebut. Nah, tapi ngusapnya juga yang benar, jangan ngusap nguncel konyol-konyol, ditarik-tarik dicambak-cambak tuh anak orang, jangan ya. Terus kalau nggak ada rambutnya bagaimana Habib? Itu kan cuman hakikatnya, tempatnya rambut tumbuh di kepala ya kepala yang diusap ya, insya Allah. Dan itu saja mungkin dari Habib ya. Insya Allah nanti Ustaz Anggi akan datang, karena Habib kalau banyak-banyak nanti materinya sama juga nggak enak ya. Nah jadi poin-poinnya itu saja. Habib ingin ngajakin sholawatan, mau Bu? Bu, sholawatan tuh indah loh Bu. Salah satunya orang yang banyak sholawat nanti sangat dekat sama baginda Nabi di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua juga dikatakan oleh baginda Nabi, orang yang baca sholawat satu kali saja itu Allah akan catat 100 hajatnya. Dan juga dalil yang lain dikatakan bahwa seluruh perkara orang muslim, perkara daripada perkara untuk membersihkan satu masalah itu dengan cara membersihkannya itu dengan cara banyak sholawat. Terkhusus daripada kita yang karat hatinya, yang bernoda hatinya dengan dosa, itu banyakin sholawat. Bahkan juga diterangkan oleh baginda Nabi di dalam dalil yang lainnya, orang yang baca sholawat lagi duduk maka Allah ampunin sebelum dia berdiri. Kalau dia berdiri baca sholawatnya, sebelum dia duduk Allah sudah ampunin dosa-dosanya. Maka itu ayo kita baca sholawat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi dan juga baginda Nabi cinta sama kita. Bu, sholawat bil qulub hafal? Hafal nggak? Salawat busro hafal? Salawat syadat hafal? Oh iya, hafal-hafal banget, tau jawaban ya. Nah, sekaligus ada air barokah mana Habib? Air barokah, air rotib. Habib bawa air rotib, alhamdulillah. Air rotib ini Habib jalanin salah satunya untuk bantu dakwah, untuk syiar. Minta tolong panitia nanti bantuin ya. Habib cuma bawa beberapa orang aja. Apa namanya? Habib bawa 6 dosan apa cuma 6 dos, kurang lebih 100 botol ya. Khusus yatim dipisahin. Ada berapa tadi yatim? 15 ya. Khusus yatim dikasih. Pisahin dulu 1 dos untuk yatim. Ya, kurang lebih 15 botol ya kalau nggak salah ya. Ada yatimnya, dikasih untuk yatim gratis. Nah, yang lain silakan. Nah, ini air ini bukan air biasa. Yang pertama airnya oksigen. Terus yang kedua punya manfaat untuk sebagai terapi penyakit. Terkhusus penyakit gula. Jadi kalau minum airnya rada manis, berarti gula darahnya lagi masalah. Kalau minumnya rada pahit, berarti asam urat rematiknya masalah. Kalau asam, berarti lambungnya masalah. Nah ini menariknya Bu, kemarin alhamdulillah tuh ada seorang ibu-ibu yang punya batu ginjal. Nah ini ada seminggu yang lalu gede banget. Dioperasi nggak bisa karena saking gedenya. Akhirnya tuh di terapi ini alhamdulillah kecil, nah baru dioperasi dibuang batu ginjalnya. Nah ini mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah yang terbaik untuk kita, jadi kesehatan kita, dan didoain juga sama Habib ya, didoain siapa yang minum, yang tadinya hatinya rada keras biar lembut ya, yang tadinya rada-rada malas biar rajin dalam ibadahnya ya. Insya Allah nanti untuk keterangannya bisa baca di sini. Infaknya berapa Habib? Cukup Rp10.000. Antum sudah bisa memiliki air zikir rotib ini ya. Al-Fadlu sambil disebar kita baca sholawat, insya Allah bawa manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Baca semuanya.
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هدى إلى يوم الآخرة. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib gak sadar nih Bu, ternyata hadronya sama baju Habib samaan. Iya kayak di request sama merah-merah. Itu ada juga yang merah-merah, cuma nggak naik ke panggung itu di hadro satu tuh. Yo, udah peci merah, baju merah kagak naik ke panggung. Anggota yang tersesat begitu. Insyaallah Bu, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan siapapun yang ikut andil acara pada siang hari ini, ya, mau apapun dia, tenaga, pikiran, harta, bendanya, biar Allah berikan balasan sebaik balasan di dunia sampai akhirat, dan juga menjadi pahala yang diterima oleh Allah. Dan kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, untuk kedua mertua kita, untuk guru-guru kita, biar menjadikan pahala jariah untuk beliau-beliau. Dan mudah-mudahan menjadikan pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga minta kepada Allah mudah-mudahan dengan semangatnya warga RW 05 yang menyantuni yatim, biar Allah adem ayemkan ini kampung, selalu turun rahmatnya Allah. Allah jauhkan aneka macam bala bencana. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah. Ya Her, itu saja yang bisa Habib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah Ustaz Anggi sudah dikit lagi nyampe ya, yang sabar tunggu sambil mungkin diiringin hadro apa-apa, sambil nunggu Ustaz Anggi, nggak nyampe 5 menit udah insyaallah udah nyampe ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.